Saudara, Anda menyaksikan segmen Sapa Dunia di Kompas Pagi bersama saya, Brian Jabli. Serangan udara Israel menewaskan setidaknya 8 orang di jalur Gaza. Tepat sebelumnya, saudara, gencatan senjata sempat ditunda Israel. Di antara korban tewas adalah 2 anak-anak yang merupakan saudara kandung, yakni anak perempuan berusia 6 tahun dan laki-laki berusia 16 tahun. Kedua jenazah telah dibawa ke rumah sakit. Sang ibu menangisi kedua jenazah anaknya di rumah sakit. Ia menyebut bahwa anaknya sedang pulang ke rumah saat pengumuman gencatan senjata. Sementara itu, saudara, sedikitnya 116 warga Gaza tewas akibat serangan Israel yang dilakukan pasca pengumuman gencatan senjata Rabu lalu. Pertahanan sipil Palestina menyebut korban tewas termasuk 30 anak-anak dan 32 perempuan akibat serangan brutal pasukan Zionis usai pengumuman gencatan senjata. Otoritas Kesehatan Palestina menyatakan pengumuman Israel hingga Sabtu menewaskan 46.876 warga Palestina dan melukai 110.642 warga Gaza. Gencatan senjata di jalur Gaza Palestina, saudara, sempat tertunda selama 3 jam lantaran Hamas terlambat memberi 3 nama sandera yang akan dibebaskan. Israel pun menyebut tidak akan melaksanakan gencatan senjata jika Hamas belum merilis daftar sandera. Gencatan senjata antara Israel dan Hamas dilakukan mulai Minggu 19 Januari 2025 mulai pukul 8.30 waktu setempat. Namun, saudara, sempat tertunda dan baru berlaku pukul 11.15 waktu setempat atau sekitar jam 4:15 sore waktu Indonesia Barat. Meski sempat tertunda, saudara, warga Palestina menyambut rencana gencatan senjata dengan sukacita. Saudara, ketika gencatan senjata mulai berlaku, truk bantuan mulai dapat menyeberang ke jalur Gaza. Masih dari Rafah, saudara, seiring dimulainya gencatan senjata, penduduk kembali ke daerah asalnya. Warga selatan Gaza tersebut melihat kondisi kampung halamannya hancur. Minggu waktu setempat, saudara, penduduk asal kota Rafah di selatan Gaza melihat kehancuran rumahnya seiring gencatan senjata berlaku. Warga berjalan di antara puing-puing bangunan di kota ini. Padahal sebelumnya kota ini merupakan pusat bagi keluarga-keluarga pengungsi yang menyelamatkan diri dari bom Israel. Tak jarang di antara puing-puing warga selatan Gaza juga menemukan jenazah korban bom Israel. Israel dan Hamas melakukan pertukaran tahanan. Hamas akan melepas 3 warga Israel yang diculiknya sejak 7 Oktober 2023 lalu. Sebuah helikopter milik militer Israel mendarat di dekat perbatasan Gaza, bersiap menerima sandera yang ditawan Hamas. 3 warga Israel yang dilepaskan berusia 24 tahun dan 28 tahun hingga 31 tahun. Setelah pertempuran selama 15 bulan, saudara, Israel dan Hamas akhirnya mencapai kesepakatan gencatan senjata. Kesepakatan ini pun sempat tertunda selama 3 jam karena Hamas terlambat menyebutkan nama ketiga sandera yang akan dibebaskan. Namun pihak Hamas mengatakan keterlambatan ini tidak disengaja dan disebabkan alasan teknis. Saudara, sejumlah personel dari Palang Merah Internasional atau ICRC tiba di tepi barat untuk mengawal sejumlah tahanan Palestina yang rencananya akan dibebaskan sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata antara Hamas dan Israel. Sejumlah kendaraan konvoi Palang Merah Internasional tiba di penjara Over untuk mengawal proses pembebasan para tahanan warga Palestina. Penjara Over jadi lokasi pembebasan tahanan warga Palestina yang ditangkap pasukan Zionis selama bertahun-tahun semenjak
pendudukan Israel di wilayah Gaza dan tepi barat.